Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menghadiri dan mengikuti kajian ahad subuh di Masjid Baitul Ma'mur ini, yang mana pada hari ini atau ahad subuh ini kajian kita pada subuh ini akan diisi oleh yang dulunya remaja Masjid Baitul Ma'mur dan sekarang beliau sudah menjadi dai dan lulusan Al-Azhar. Insyaallah kajian ini akan diisi oleh Ustadz Irfan El-Jawas LC dan akan membawa tema pagi ini yaitu mencari ketenangan hidup. Itu mari kita simak bersama-sama dan kami mohon pada Ustadz silahkan. Dan insyaallah mari kita awali kajian ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kami beri kepada Pak Ustadz 45 menit dan insyaallah kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Fa salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari nikmat kesehatan, alhamdulillah bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kakinya bisa berjalan dengan keadaan sehat, matanya bisa melihat dengan baik. Semuanya itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu nikmat yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pada saat ini, dan belum tentu nikmat ini diberikan kepada orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengucapkan syahadat, belum tentu diberikan nikmat ini. Apa nikmat tersebut? Nikmat memakmurkan masjid. Sesuai dengan namanya, Baitul Ma'mur. Al-Bait adalah rumah, rumahnya Allah. Al-Ma'mur yang dimakmurkan. Dengan siapa dimakmurkan? Dengan orang-orang yang disebutkan sifat-sifatnya di dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 18-nya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Dan orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang suka memakmurkan masjid, nikmatnya khusus
Maka dari itu dimulai dengan kalimat innama. Innama kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, kita terjemahkan, artinya itu sesungguhnya. Tetapi kalau kita melihat dari kaidah bahasa Arab, innama itu adalah adatul hasri, kalimat pembatas, mempunyai pesan bahwasanya sifat orang-orang yang memakmurkan masjid itu hanya terbatas yang disebutkan di dalam ayat saja, hanya orang-orang tertentu saja. Kalimat innama itu, kita ambil contoh yang lain agar kita lebih paham. Zakat fitrah, para ulama sepakat zakat fitrah itu hanya boleh disalurkan kepada 8 golongan saja, dan tidak boleh diberikan atau disalurkan selain dari 8 golongan tersebut. Maka ayatnya dimulai dengan kalimat innama, dengan huruf innama. Surat ke-9 ayat 60 itu. Innamas sadaqatu 'alal lil fuqara'i wal masakin, sampai akhir ayat. Sesungguhnya zakat fitrah itu hanya diberikan ke 8 golongan saja. Kalimatnya innama. Contoh yang lain, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya orang-orang yang mempunyai ilmu. Orang-orang yang tidak tahu azab akhirat, bagaimana siksa neraka, bagaimana nikmat surga, maka dia tidak akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melakukan semaunya dia, bermaksiat, berjudi dan lain-lain. Hanya terbatas untuk orang-orang yang berilmu. Maka ayatnya dimulai dengan huruf innama. Dalam surat Fatir surat ke-35 ayat 28 itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya itu hanya orang-orang yang mempunyai ilmu. Jadi pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat memakmurkan masjid, yang dimana di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwasanya orang-orang yang beristiqamah ketika memakmurkan masjid, dari mendirikan salatnya, mengikuti ta'limnya, memakmurkan masjid di sana, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan janji fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Dan sungguh mereka ini apabila beristiqamah dalam hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan hidayah kepada mereka sampai nanti mereka diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Itu dia nikmatnya. Maka dari itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan nikmat yang terbesar itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan kepada kita yang terus beristiqamah meniti sunnah-sunnahnya sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kami bawa pada pagi hari ini, pagi yang berbahagia ini, adalah bagaimana cara kita untuk mencari ketenangan dalam hidup. Orang yang gelisah dan tidak diberikan ketenangan dalam kehidupannya, dalam hatinya itu mempunyai 2 sebab saja. Yang pertama, karena dia suka bermaksiat. Orang-orang yang suka bermaksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kenikmatan di atas dirinya. Salah satunya nikmat ketenangan dalam hidupnya.
disuruh jangan mencuri, tapi dia mencuri. Ada ayat jangan berbohong, tapi dia suka berbohong. Ada ayat jangan korupsi, tapi dia korupsi. Semuanya itu akan mengangkat kenikmatan dari dirinya, sehingga orang-orang ini tidak mendapatkan ketenangan atau gelisah dalam kehidupannya. Maksiat lagi, maksiat terus. Dan yang kedua adalah sebab orang tidak mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya adalah dalam pikirannya dia hanya berpikir dunia saja. Berbeda dengan maksiat. Pagi pada satu hari perginya gelap, malamnya pulangnya gelap lagi. Setelah itu mikirkan kerjaan lagi. Di sana nggak ada pikiran untuk bagaimana kita belajar ilmu agama ini, nggak ada. Semuanya difikirkan, pekerjaannya, dunianya dicari itu. Akhirnya timbullah sifat-sifat penat dalam pikirannya, capek, penat, bosan dan lain-lain. Ketenangan tidak akan ada itu. Dan berbeda antara maksiat dan sibuk dengan dunia, berbeda. Orang yang sibuk dengan dunia mungkin di dalam pekerjaannya itu dia bersikap jujur, tidak korupsi, datang tepat waktu, tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama, tapi pikirannya dunia saja. Orang yang bermaksiat itu kan sudah jelas menyelisihi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan yang tadi, orang yang pikirannya dunia. Dua sebab ini yang akan menimbulkan kegelisahan atau kita tidak dapat ketenangan dalam kehidupan kita. Maka bagaimana solusinya? Para ulama mengatakan bahwasanya ketika kita mau mencari ketenangan dalam kehidupan kita, itu kita harus memberikan hak, menempatkan segala hak pada tempatnya. Orang lain mempunyai hak terhadap diri kita, kita mempunyai hak kepada orang lain. Semuanya mempunyai hak, terutama hak diri kita ini. Tubuh kita mempunyai hak. Jadi kan ada tiga. Tubuh kita ini mempunyai hak, pikiran kita mempunyai hak, hati kita mempunyai hak. Apa haknya tubuh kita ini? Kita harus memasukkan segala sesuatu, kita harus memperhatikan, hati-hati ketika memasukkan segala sesuatu yang akan makanan atau minuman ke dalam tubuh kita. Harus sesuatu yang halal. Karena apa? Karena dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita dari godaan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 168-nya itu, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, khitabnya memakai seluruh manusia yang mencakup orang muslim dan orang-orang kafir juga, semuanya. Ya ayyuhan nas, pakainya manusia, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Carilah kalian makanan-makanan atau mata pencaharian yang halal dan tayyib, yang baik. Apapun itu. Profesi itu kan hanya bahasa manusia saja. Ada yang kerjanya jadi petani, alhamdulillah. Ada yang kerjanya jadi kuli, alhamdulillah. Selama mendapatkan yang halal dan tayyib, diberikan kepada keluarganya, hormat hidup kita, hormat, dapat kehormatan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Dan orang-orang yang menganggap dirinya besar, dia bos ataupun yang lainnya, dan merendahkan orang lain,
semuanya akan wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan lihat siapa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah nanti. Jadi kalau kehidupan kita diberikan seperti itu, alhamdulillah, pulang pagi bisa ada kajian ta'limnya, ikut kajian ta'limnya, bisa sholat tepat waktu, itu berkah. Itu berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa sih mencari beban-beban yang banyak di yaumul qiyamah? Setiap harta yang kita dapatkan itu kan akan dipertanyakan yaumul qiyamah. Dari mana kita dapatkan, kemana kita belanjakan, itu akan dipertanyakan yaumul qiyamah. Maka kalau kita sudah diberikan kehidupan yang seperti itu, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Usah, semuanya sudah ditetapkan, sudah diberikan kadarnya masing-masing. Kewajiban kita hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan tiga, dengan lisan kita, dengan hati kita, dan aplikasi dalam kehidupan kita. Itu jelas. Bersyukur itu tidak hanya dalam lisan saja. Ya, ketika orang mau mencari kebaikan tadi, ketenangan dalam kehidupannya, maka yang pertama kali dia harus perhatikan adalah apa-apa saja yang akan masuk ke dalam tubuhnya, ataupun apa-apa saja yang nanti dia nafkahkan kepada keluarganya. Harus yang halal dan thayyib. Ayat yang kami sebutkan barusan tadi, Al-Baqarah 168 itu, yang mempunyai arti wahai manusia, makanlah kalian, carilah kalian mata pencaharian yang halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan dengan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita dari godaan syaitan. Para ulama fikih mengatakan di sana ada mafhumul mukhalafah, pemahaman keterbalikannya. Apa pemahaman keterbalikannya? Yaitu orang-orang yang makan dari hasil yang haram, yang suka membiasakan dirinya mencari makanan-makanan atau mata pencaharian yang haram, maka mudah bagi syaitan untuk menggodanya. Itu pemahaman keterbalikannya, mafhumul mukhalafah. Itu dalam kaidah fikihnya seperti itu. Dan apalagi hak tubuh kita, selain kita memberikan sesuatu yang halal, hak tubuh kita itu kita olahragakan, kita gerakkan badan ini. Olahraga di sana. Ada yang hobinya main bola, ada yang hobinya lari pagi hari, jogging di sana. Semuanya harus diberikan haknya. Itu hak tubuh. Sedangkan hak pikiran ini ada haknya. Bukan hanya mikirkan dunia saja. Pikirkan di tempat kerja, pikirkan pekerjaan. Pulang ke rumah pikirannya kerjaan lagi. Tidak ada waktu untuk keluarga. Jadi selesai masalahnya di sana. Apa hak pikiran ini? Hak pikiran ini adalah untuk bertafakkur, untuk memikirkan bagaimana keindahan alam ini, yang dimana itu adalah bentuk kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh jalan-jalan, ada ayat jalan-jalan Pak, surat ke-67 itu, surat Al-Mulk ayat ke-14-nya, walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi ini mudah untuk dijalankan atau diraih. Maka famshu fi manakibiha, jalan-jalanlah kamu untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, menciptakan gunung, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan laut itu. Kita harus mencari di sana. Yang dimana dengan itu kita akan mendapatkan faidah yang sangat besar. Selain itu,
Kita disuruh untuk mempelajari agama ini. Ini hak pikiran kita, otak kita. Kalaupun yang namanya pembelajaran agama, pembelajaran umum seperti matematika, fisika, yang dengan itu menopang kehidupan kita, kita berlomba-lomba di sana. Berlomba-lomba pasti di sana. Ini ilmu agama yang akan menjadi dasar kita. Bagaimana salat yang benar? Syarat sah salat itu kan, syarat sah ibadah itu kan ada dua. Syarat sahnya ibadah itu ada dua. Ada di dalam surat Al-Bayyinah surat ke-98 ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Yang pertama, ikhlas. Ibadah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Yang kedua ada di hadis Arba'in Nawawi nomor 5-nya dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fawarad." Di riwayat Muslim lebih jelas lagi, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fawarad." Barang siapa yang mengerjakan suatu ibadah yang tidak ada dasarannya dari perintah kami atau ajaran kami, maka itu tertolak. Itu syaratnya dua. Nah, bagaimana cara kita mengetahui itu? Dengan belajar. Dengan belajar. Belajar apa? Ilmu agama ini, yang dimana itu akan dihisab di yaumul qiyamah nanti. Salat kita yang pertama kali, puasa kita sudah benar atau enggak? Coba kita bermuhasabah diri. Apalagi pada pagi hari ini udaranya sejuk, coba kita bermuhasabah diri. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang sangat panjang. Ada yang umurnya 40 tahun ya, Masya Allah. Ada yang 50 tahun, ada yang 30 tahun, mungkin ada yang 20 tahun. Semuanya itu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kita lihat. Kita diciptakan di muka bumi ini kan untuk beribadah, dan syarat ibadah sudah kami jelaskan. Nah, pertanyaannya, berapa tahun yang benar-benar kita jadikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa tahun? Dari 40 tahun belum main-mainnya, ya kan? Belum tidurnya, tidur karena capek, tidur karena malas. Waktu kecil suka tidur. Ya. Semuanya berapa tahun kita jadikan ibadah itu, yang merupakan esensi dari kehidupan kita. Ya. Dan ibadahnya, ambillah kita 20 tahun tadi. Dari 40 tahun ambil 20 tahun. 20 tahun ini yang benar-benar kita jadikan ibadah itu hanya ikhlas menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, itu berapa tahun? Ada yang mungkin sholatnya untuk mendapatkan pujian. Ada yang mungkin sedekahnya untuk dikatakan dia dermawan. Ada yang mungkin dia membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an di sana untuk mendapatkan kategori Al-Hafidh, menghafal Qur'an, Al-Qari di sana. Ini kan semuanya itu keluar dari esensi kehidupan kita. Maka marilah kita muhasabah diri, itu penting. Sampai-sampai para ulama mengatakan perlu setiap muslim itu untuk menyendiri. Kebiasaan Rasulullah SAW itu suka menyendiri. Wa hubbiba alayyal khala, hadis pertama Bukhari itu. Wa hubbiba alayyal khala, saya tuh suka menyendiri. Untuk apa menyendiri itu? Untuk bermuhasabah diri. Berapa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Berapa harta atau materi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah sebanding enggak dengan ibadah yang kita lakukan? Harus muhasabah diri di sana. Maka tadi kita harus meningkatkan ibadah kita, ketakwaan kita dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana cara mengetahui itu? Dengan belajar ilmu ini, ilmu agama ini. Hadirnya bukan di majelis-majelis akbar saja. Ada kajian-kajian rutin, membahas buku di sana, ada tafsirnya, ada fikihnya,
fikihnya dibagi lagi, fikih muamalat, fikih jual beli, semuanya dibahas di sana. Ya itu kita harus hadiri. Sampai-sampai orang-orang yang berilmu ketika menjalankan sebuah ibadah itu akan mendapatkan pahala yang lebih daripada orang-orang yang tidak mempunyai ilmu ketika melakukan ibadah. Contoh, ada seorang kakak beradik. Kakaknya ini punya uang 5.000, adiknya punya uang 5.000. Kakaknya karena tahu ilmu agamanya, maka dia akan mengutamakan memberinya kepada orang-orang dari saudaranya, kerabatnya yang membutuhkan. Sedangkan adiknya ini karena belum tahu ilmu agamanya, ilmunya itu, maka dia akan memberikan kepada fakir miskin di jalanan. Walaupun sama-sama 5.000, mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal, Pak? Yang pertama. Karena Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu 'alal faqiri sadaqah. Sedekah kepada orang fakir itu dapat pahala sedekah. Tetapi as-sadaqatu 'ala dzawil qurba thintani. Kita bersedekah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, kerabat-kerabat dekat kita yang membutuhkan, itu mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturrahim. Itu yang punya ilmu. Sama-sama 5.000 nominalnya, tetapi yang nomor pertama yang nomor dapat pahala lebih. Penting kita belajar ilmu agama itu. Hak itu, hak pikiran kita diberikan, harus diberikan, yaitu dengan belajar ilmu agama ini. Setelah itu, dan ini dia pokoknya, hati kita harus diberikan haknya. Hati kita ini harus diberikan haknya. Apa hak hati kita itu? Hak hati kita itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang hati kita dengan berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28 itu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Banyak sekali manfaat orang berzikir itu. Banyak kalau kita mau bahas. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya, memberikan ketenangan dalam kehidupannya, dan segala apapun masalah yang dia hadapi dalam kehidupannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan ingat kepada kita. Berzikir kepada Allah. Ya, tadi manfaat yang pertama berzikir kepada Allah itu adalah mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita. Landasannya surat Ar-Ra'd ayat 28-nya itu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Berzikir kepada Allah, dapat ketenangan hati. Yang kedua, apabila kita berzikir kepada Allah, membiasakan lisan kita itu basah berzikir kepada Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantu kita, akan mengingat kita. Landasannya ada dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 152 itu. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, maka aku akan ingat kamu. Berzikirlah kepadaku, maka aku akan membantu kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ini saya mau bertanya, bapak-bapak punya istri? Istri atau istri-istri? Istrinya suka ngomel enggak? Suka mengeluh enggak? Ini Fatimah Az-Zahra. Siapa itu Fatimah Az-Zahra? Putrinya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mempunyai 7 anak, 3 putra, 4 putri, yang dimana semuanya dari Khadijah kecuali 1 orang, yaitu Ibrahim. Ibrahim yang meninggal setelah itu terjadi gerhana matahari itu. Ya, Ibrahim itu dari Maryah Al-Qibtiyah. Ya, semuanya itu dari Khadijah kecuali 1 Ibrahim. Yang pertama adalah Qasim, Abdullah, dari laki-laki Qasim, Abdullah. Setelah itu Ibrahim, yang perempuannya Zainab,
Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan yang terakhir baru Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu, namanya manusia pasti mengeluh. Yang salah itu suka mengeluh. Kalau mengeluh 1 kali 2 kali nggak apa-apa. Kalau yang salah itu suka mengeluh. Mengeluh kepada ayahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wahai ayahku, saya ini sudah capek mengurusi urusan rumah tangga, capek. Boleh nggak aku minta pembantu yang dimana dengan itu akan memudahkan urusan rumah tanggaku? Maka perhatikan jawabannya Rasulullah SAW, ayahnya. Wahai Fatimah, putriku tercinta, ala adulluki ala khairin min khadim? Maukah kamu aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Lebih baik dari pembantu rumah tangga. Apa itu wahai ayahku? Maka kata Rasulullah SAW, idza dhahabti ila majja'aki wa turidina an-naum, apabila kamu ingin pergi ke tempat tidurmu, mau tidur pada malam hari, maka tusabbihina 33, bertasbihlah 33 kali, wa tahmadina 33, bertahmidlah, mengatakan alhamdulillah 33 kali. Ini yang paling besar. Wa tukabbirina 34, dan bertakbirlah 34 kali. Fadzalika khairun min khadim, maka hal tersebut lebih baik daripada pembantu. Pesannya apa untuk kita? Kalau kita sudah membiasakan diri kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh masalah-masalah, urusan-urusan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan. Bukan manusia lagi. Bukan makhluk lagi yang memudahkan, tapi Allah langsung. Itu jadi manfaat yang kedua. Yang ketiga, manfaat orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara para ulama mengatakan bahwasanya bisa memperkuat fisik kita. Dia orang yang suka berzikir, di jalan dia berzikir, mengatakan subhanallah, di tempat kerja dia beristighfar di sana, pada hari Jumat dia suka bersalawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini akan memperkuat fisik kita. Apa landasannya? Landasannya adalah perkataannya Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud punya kaum namanya Ad, wa ila adin akhahum Huda, dan telah diutus untuk kaum Ad akhahum Huda, saudara kalian, yaitu Nabi Hud. Nanti dituliskan di dalam surat Al-Hud, surat Hud, surat ke-11 ayat 52-nya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama alaikum midarara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Nabi Hud alaihissalam berkata kepada kaumnya Ad tadi, wahai kaumku, perbanyaklah beristighfar kepada Allah, perbanyaklah berzikir kepada Allah, dan perbanyaklah taubat juga, yang dimana itu akan menimbulkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit, yaitu bentuk dari rezeki untuk kalian, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memperkuat fisik kalian. Orang yang suka berzikir kuat fisik itu. Wala tatawallaw mujrimin, dan janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa. Dan yang terakhir, orang-orang yang suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan dapat meningkatkan kualitas kesabaran dia. Ini jadi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang suka marah, banyakin berzikir. Ya, perbanyak berzikir. Daripada lisan kita ini
mengucapkan hal-hal yang tidak berguna atau hal-hal yang tidak ada artinya, lebih baik berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para ulama mengatakan man kathura kalamuhu kathura saqutuhu. Barang siapa yang suka bicara pasti banyak salahnya. Dan barang siapa yang banyak salahnya pasti banyak dosanya. Dan orang-orang yang banyak dosanya, maka tempatnya di mana? Di neraka. Ini hati-hati daripada keluar. Sampai-sampai Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menukil kalimat perkataan dari orang yang terdahulu, bahwasanya nanti di yaumul qiyamah orang-orang itu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diputarkan film kehidupan kita dari kecil sampai kita wafat itu akan diputarkan kembali. Nah, setiap ada waktu kita lalai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan, waktu itu orang itu akan menyesal. Dan penyesalan di akhirat itu tidak ada artinya apa-apa. Maka berzikir kepada Allah. Berzikir dapat menambahkan sabar. Orang yang suka marah-marah tadi, banyak yang berzikir kepada Allah. Landasannya apa? Banyak sekali dalam Al-Quran. Kalau kita mau melihat itu, surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 97 sampai 99 itu, surat Toha surat ke-20 ayat 130-nya itu, surat Qaf surat ke-50 ayat 39-nya itu, semuanya tentang menyambungkan antara sabar dan zikir. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha. Maka wahai Muhammad, kamu sudah diejek penipu, pendusta, sihir, tukang sihir dan lain-lain. Nabi Muhammad itu manusia juga, Pak. Ketika diejek pasti hatinya menjadi kecil juga, sedih. Apa suruhan, apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Disuruh bersabar. Bagaimana cara bersabarnya agar bisa meningkatkan kualitas sabar? Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah kamu dengan mengucapkan tasbih atau berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha, pada pagi dan petang. Yang dimana kita kenal dengan zikir pagi dan petang. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua perkataan yang keluar dari lisan kita ini semuanya akan kita pertanggungjawabkan di yaumul qiyamah, di hari yang nanti mulut kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semuanya tutup, nggak bisa komen lagi. Kalau zaman sekarang bisa komen. Zaman sekarang udah nggak bisa komen, Pak. Orang sekarang ngobrolnya pakai ini nih, pakai tangan. Yang bicara tangan sekarang. Belum sampai yaumul qiyamah, sekarang sudah terjadi. Mulutnya nggak ngomong sekarang. Orang ngejek orang sekarang tuh nggak secara terang-terangan. Sekarang dari chat semua ya, sosial media, status dan lain-lain itu. Semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai sebanding dengan 1000 tahun lamanya. Satu hari di hari kiamat sebanding dengan 1000 tahun lamanya. Surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 47. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan sungguh satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat itu sebanding dengan 1000 tahun lamanya. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap atau belum? Maka dari itu, orang-orang yang suka mencari, orang-orang yang ingin mencari ketenangan dalam kehidupannya harus memenuhi tadi 3 syarat. Memberikan haknya. Ada hak orang lain. Seperti apa? Hutang. Kita punya hutang, lunaskan dulu. Semua dosa itu akan terampuni kecuali hutang. Yughfaru li syahidi kullu dzunub
illa ad-dain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mati syahid, yang dimana dijanjikan akan masuk surga, itu akan diampuni dosa-dosanya kecuali ad-dain. Ad-dain itu apa? Hutang. Hutang itu. Maka tadi kami sampaikan, orang-orang yang mencari ketenangan pertama harus menempatkan hak sesuatu pada tempatnya, terutama hak diri kita. Utamakan diri kita dulu ini. Badan kita punya hak tadi, berikan yang halal-halal saja, halal dan thayyib. Cari nafkah, mencari nafkah yang halal dan thayyib, memberikan kepada keluarga yang halal dan thayyib. Setelah itu pikiran kita juga punya haknya. Haknya tadi belajar ilmu agama yang dimana itu menjadi landasan kita. Jangan datang ke tablik akbar saja, sedangkan tablik biasa ada kajian buku-buku ditinggalkan. Itu jangan. Dan jangan hanya belajar dalam YouTube saja, boleh. Alhamdulillah sekarang ada teknologi, kita belajar teknologi di sini. Tetapi fadilahnya ketika orang mendatangi majelis ilmu itu lebih banyak. Lebih banyak fadilahnya. Apa salah satu fadilahnya? Dia akan mendapatkan pahala silaturahim. Bertemu dengan saudaranya, senyum di sana, salam, menanyakan sehat Pak, itu mendapatkan pahala semuanya. Faidah yang lain yaitu ketika kita tidak tahu, kita masih bisa langsung bertanya. Seperti ini langsung bertanya. Kalau misalkan ustadznya atau muallimnya itu tahu, maka akan dijawab. Kalau belum tahu mungkin di pertemuan yang minggu depan. Kalau kita belajar di HP, di YouTube ini, mau pada siapa kita bertanya? Mau pada siapa Pak? Akhirnya kembalinya kepada Mbah Google, Ustadz Google. Ya. Maka dengan itu marilah kita memberikan hak tadi. Pikiran ada haknya dan hati ini puncaknya. Ini adalah pusatnya. Hati ini adalah pusatnya. Pusatnya bagaimana cara kita bisa mendapatkan ketenangan hati tadi? Kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini pulang ke jalan naik motor, daripada melihat hal-hal yang tidak baik, lebih baik kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allah. Dan banyak sekali fadilah kalau kita mencari fadilah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua dan memberikan ketenangan dalam kehidupan kita semua, dan insyaallah nanti mewafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada petugas silakan untuk menghidangi minuman pagi.